Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya yang tiada terhitung banyaknya. Sebagai wujud syukur kita, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap kita pasti ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Bisa kita bayangkan, beribadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau dihitung-hitung secara matematis, maka itu seperti ibadah selama 83 tahun. Padahal usia kita belum tentu bisa mencapai 83 tahun. Nah, tapi ternyata kalau kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah, maka pahala ibadah kita melebihi usia kita seandainya kita tidak bisa hidup atau ditakdirkan oleh Allah tidak lebih dari 83 tahun. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema tentang Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan membahas tentang makna Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas tentang pengertian Lailatul Qadar. Dari segi bahasa, Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, yaitu lail dan qadar. Ya. Lail dan qadar yang punya banyak arti atau banyak makna. Nah, hanya saja banyak di antara kita yang salah ucap ya, ketika mengucapkan Lailatul Qadar ini. Banyak di antara kita yang mengucapkan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ini kurang tepat. Malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya malam. Kalau kita tambahi malam Lailatul Qadar berarti artinya adalah malam-malam Qadar. Nah, ini kurang tepat. Maka ya, yang tepat adalah kita menyebutnya dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar, bukan menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Di sini banyak orang yang salah ucap. Ya. Yang benar adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Ya, ini dari segi benarnya mengucapkan istilah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ya, artinya secara ketentuan syariat Islam itu adalah waktu mulai dari terbenamnya matahari ya, sampai terbitnya fajar. Ya. Ini adalah definisi malam, yaitu mulai dari terbenamnya matahari yang ditandai dengan masuknya waktu sholat maghrib sampai terbitnya fajar yang ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh. Ini pengertian malam. Ya, pengertian malam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187,
Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ya. Artinya adalah sempurnakanlah puasa itu sampai ya, bertemunya malam atau sampai ketika matahari sudah terbenam, yaitu ketika masuk waktu sholat maghrib. Ya. Ini pengertian malam, yaitu waktu ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka dalam surat Al-Qadar itu Allah berfirman di ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu makna malam. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang makna qadar. Qadar ini memiliki beberapa makna. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ada 7 makna qadar. Ya. Dalam Al-Quran kita akan mendapati beberapa kali kata dari qadar ini muncul, ya, dan itu memiliki makna yang berbeda-beda, ya, tergantung siyakul kalamnya atau runtutan konteks pembicaraannya. Di antara makna qadar yang pertama adalah memiliki makna kemuliaan, ya, kemuliaan. Hal ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zumar ayat 67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Nah, di sini qadar memiliki arti kemuliaan. Kemudian yang kedua, ya, memiliki arti kadar atau ukuran. Ya, memiliki arti kadar atau ukuran. Hal ini bisa kita dapati dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar ukuran, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Ya. Di sini memiliki arti kadar atau ukuran. Kemudian yang ketiga adalah memiliki arti menyempitkan rizki. Hal ini akan kita dapati dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah melapangkan rizki yang dikehendaki dan mempersempit. Ya. Dalam ayat ini, qadar memiliki arti menyempitkan rizki. Kemudian yang keempat, di antara makna qadar adalah memiliki makna waktu yang ditentukan. Kita akan dapati ini dalam surat Toha ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falabithta sinina fi ahli madyana tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, wahai Musa. Kemudian yang kelima, memiliki makna kemampuan. Ya, hal ini kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh." Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Nah, di sini memiliki arti kemampuan. Kemudian yang keenam memiliki arti menguasai. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 34. Allah berfirman, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian yang terakhir di antara makna qadar adalah memiliki makna atau arti penetapan. Ya, Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa malam itu disebut malam qadar dengan makna malam penetapan. Kenapa? Karena malam itu Allah menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu. Baik hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan, ya, termasuk juga urusan pengaturan rizki dan keberkahan. Ya, maka disebut dengan malam penetapan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara makna qadar. Kemudian terkait dengan keutamaannya atau fadilahnya. Lailatul Qadar setidaknya memiliki 5 fadilah atau 5 keutamaan. Ya. Yang pertama adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Para ulama sepakat bahwa malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalil atas penegasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an ya yang sekali turun ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah turun secara sekaligus, yaitu seluruhnya. Ya. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an dalam 1 kali turun, yaitu dari Al-Lauhul Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ya, ini menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir At-Tabari. Ya, Tafsir At-Tabari. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadar yang pertama, yaitu merupakan malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang kedua, di antara fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini secara jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Ya, ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini artinya adalah bahwa kalau kita bisa beribadah pada Lailatul Qadar atau malam Qadar itu, maka pahala ibadah kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau kita hitung kurang lebih adalah selama 83 tahun. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah merupakan pada malam itu para malaikat turun. Ya, para malaikat turun. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Para malaikat dan ruh turun di malam itu dengan izin dari Tuhan mereka dengan segala urusan. Nah, ini jadi pada Lailatul Qadar itu, pada malam Qadar itu para malaikat turun. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratul Muntaha, para malaikat itu turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan sepanjang malam itu sampai terbitnya fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Selain itu, para malaikat tersebut juga turun untuk membawa
ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Ini yang ketiga di antara keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah keselamatan. Ya. Malam Qadar juga disebut dengan keselamatan. Ya. Kenapa? Ya. Karena pada malam itu ya ada keselamatan hingga terbitnya fajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam lanjutan surat Al-Qadar tadi ya, yaitu ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Terkait dengan ayat ini, Ad-Dhahhak berkata bahwa maksudnya adalah pada malam itu Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan sampai terbitnya fajar. Ya. Sedangkan di malam lain, ya, keselamatan juga selain Allah menurunkan keselamatan juga menetapkan bala. Nah, tapi khusus untuk malam itu Allah hanya menetapkan keselamatan sampai terbitnya fajar. Nah. Kemudian Mujahid, ya, Imam Mujahid juga menyampaikan bahwa maksudnya adalah pada malam itu, yaitu malam yang dimana setan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan keburukan. Ya, ini menurut pendapat Mujahid, ya, bahwa malam itu adalah malam yang mana setan tidak bisa melakukan perbuatan jahatnya. Ya. Ini yang keempat, ya, keutamaan Lailatul Qadar yang keempat, yaitu di dalamnya ada keselamatan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar ini merupakan kekhususan bagi umat Muhammad atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka sepakat bahwa keistimewaan malam Qadar ini hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat-umat terdahulu, mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh mayoritas ulama yang terdapat dalam kitab Fathul Bari, ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dasar dari apa yang disampaikan oleh para ulama ini adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umat Rasulullah semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka yang mana mereka bisa beramal, ya, lebih lama lagi karena panjangnya usia mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'atahu wa hu lailatal qadri khairon min alfi syahr. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, ini yang mendasari apa yang disampaikan oleh mayoritas ulama di atas, bahwa Lailatul Qadar atau keistimewaan Lailatul Qadar ini adalah khusus hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Ya, ini yang seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nah, ini terkait dengan makna Lailatul Qadar dan juga keutamaannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ini,
juga tanda-tandanya, dan bagaimana cara kita mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.